Jadi langsung aja nih Kang, Kang Zai itu salah satu award di LPDP tahun berapa dan kuliahnya di mana? Kalau lulusnya itu, lulus LPDP-nya tahun 2016. Ya, Mm-mm. 2016. 2017 ya? Wait, kita 2016. kronologikan. Kita kuliah 2016, betul. Ya, 2016 2016. saya itu batch 2. Mm-mm. Batch 2. Jadi waktu tahun 2016 itu ada 4 batch, ada empat termin terkait Mm-mm. pendaftaran dan saya di termin kedua gitu. Mm-mm. Dan saya Oh, menggunakan jalur afirmasi bidik misi. oh, afirmasi bidik misi. Apa itu? Boleh tahu nggak? Jadi Nah, bedanya apa sama yang reguler? jadi afirmasi itu istilahnya penghargaan atau percepatannya ya seperti itulah istilahnya yang meringankan di salah satu syarat dan syarat Nah, yang diringankan itu adalah bahasa Inggris oke. Apa itu? Gimana gitu. diringaninnya? Kan setahu aku itu harus ada TOEFL ya. Gitu nggak sih? Ha. Ya, kalau TOEFL-nya yang umum itu, yang reguler itu kan 500. Hmm. Kalau mau yang dalam negeri ya. Nah, kalau yang afirmasi itu 400 kalau dalam negeri, kalau mau keluar 450. Mm-mm. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dengan TOEFL 400 dan 450 nanti kuliah Iya. S2 di dalam Heeh. negeri atau di luar negeri? Heeh. Jadi kalau afirmasi setelah dapat nanti kalau lolos LPDP-nya kita diberikan fasilitas khusus pengayaan bahasa. Jadi kita Oke. dilatih dulu, diberikan pelatihan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kebijakannya untuk Mm-mm. pelatihan bahasa. Karena tadi kita bahasanya mungkin belum sebagus yang reguler. Karena memang kita juga afirmasi kan ada syarat-syarat khusus juga gitu. Iya, Tidak iya, semua iya. orang bisa masuk afirmasi. Heeh. Nah, terus syaratnya tapi sama aja kecuali TOEFL-nya itu ya, Kang ya? Ya, syaratnya semuanya sama kecuali TOEFL. Nah, terus tapi proses seleksinya Ada juga sama tambahan kalau saya kan? karena bidik misi, jadi syaratnya hmm? Ya, ya Syarat tambahannya apa? tambahannya itu ada, IPK. IPK-nya harus cum laude. Kalau bidik misi itu harus cum laude, harus di atas 3,5 baru bisa apply afirmasi LPDP, Oke. Oh, jadi gitu. tambahannya itu Kalau yang adalah bidik misi ya, kalau yang nah afirmasi itu cuma dari bidik misi doang, Kang? enggak, afirmasi itu banyak. Ada 3T. Heeh. Ada afirmasi 3T, Mhm. ada miskin berprestasi, Iya. ada penerima penghargaan nasional internasional. Oh, iya, iya. Jadi nggak Gitu. hanya reguler tapi afirmasi juga banyak jenisnya ya, Kang ya? Jadi siapa aja Banyak, kebagi-bagi lagi. yang Heeh. punya kriteria ada kayak yang ada tadi disebutin itu boleh daftar gitu? Boleh daftar dengan khusus nanti bahasa Inggrisnya tidak harus 500. Oh gitu. Nah, itu, Gitu. bahasa Inggrisnya tidak harus 500 tuh pas daftar, ininya, apa, administrasinya gitu atau pas kuliah? Ya, pas daftar administrasinya. Karena Oh, kan kalau pas kuliah, hikmah juga tahu lah bahasa Inggris itu penting banget kan, penting banget ya. kita mau nulis, mau belajar, semuanya penting. Makanya Mhm. syaratnya itu ketika administrasi diperingan, istilahnya diperingan, tapi nanti Mhm. ketika kuliah kita justru harus punya 500 juga. Jadi ketika pengayaan Oh. bahasa ya harus Nah, masuk juga. itu pengayaan bahasanya itu sebelum masuk kuliah atau, pas kuliahnya terus double gitu, pengayaan bahasa juga? Sebelum masuk kuliah. Jadi kan kalau LPDP, setelah dapat Mhm. LPDP-nya ada masa tunggu ya, istilahnya ada Iya. masa mencari kampus. Nah, Heeh. sambil mencari kampus, kita difasilitasi untuk latihan bahasa gitu. Kalau mau, itu pun Oh. kalau mau. Tapi siapa sih yang nggak mau ya dikasih Iya sih, pelatihan kalau gratis ya? gratis. Nah, itu di mana pelatihan bahasanya? Pengayaan bahasanya di mana? Pelatihan pengayaan bahasanya itu di universitas-universitas yang bekerja sama dengan LPDP. Itu Mhm. kalau di Jawa Barat ada ITB, Mhm. ada UPI, sama Mhm. Unpad. Unpad juga ada. Unpad juga ada. Lalu kalau di Jakarta, UIN Jakarta, UNJ. Kalau di Malang, UM Malang. Di Heeh. Jogja, UNY. Udah UGM? segitu kayaknya. Sisanya yang dari luar pulau juga kayaknya banyaknya di Jawa.
setahu saya sih gitu. Oh, gitu. Nah, itu berarti kita kan sebelum, misalkan aku dari Kalimantan Heeh, mau pengayaan bahasa, mhm. terus, kehidupan sehari-harinya gimana tuh? Ditanggung nggak? Nah, saking baiknya LPDP nih, jadi yang afirmasi itu selama pengayaan bahasa dapat juga, kayak Oh ketika kita kuliah. Jadi dapat oh juga uang bulanan dan lain oh. sebagainya. Enak loh jadi award di LPDP itu. Nah, Sangat itu difasilitasi oleh negara. oke, enak tuh ya. Nanti kita ngomongin yang nggak enaknya, ada yang nggak Enak. enaknya nggak? Oke oke oke. Nah, Ada. ada Ya ya? Nah sebetulnya nggak ada sih, oh gitu. Jadi balik asal ya, balik bersyukur aja kayaknya. mhm, balik dulu Kang, jadi kan tadi, step-nya adalah persyaratan afirmasi itu tadi untuk 3T, untuk Mhm, yang kurang mampu berprestasi, prestasi nasional, sama bidik misi. Terus tadi keringanannya iya, adalah, TOEFL bahasa Inggrisnya. Setelah lulus dapat mhm. beasiswa, nanti sebelum kuliah tuh dibekali ilmu bahasa dulu, bahasa Inggris, bener nggak? Gitu kan Iya, konsepnya? Nah tadi kan betul. terus Kalau yang mau keluar dapatnya IELTS, kalau yang di dalam dapatnya TOEFL. oh gitu. Nah terus abis itu selama pengayaan bahasa juga dikasih akomodasi yang sesuai dengan, sama pas kamu lagi kuliah juga ya nggak sih? Betul Iya. betul. Nah Ya selain mencukupilah, lebih mhm dari cukup. mhm. Selain ngomongin uang yang nanti didapat untuk kehidupan sehari-hari dan kesempatan, sebenarnya apa sih pentingnya pengayaan bahasa untuk yang beasiswa afirmasi menurut Kang Zae? Kalau menurut saya tapi saya belum cerita ya, saya tuh nggak ikut pengayaan bahasa loh. Oh iya, teman-teman Kang Zae ada nggak? Ada, banyak hampir semua Heeh. justru ikut pengayaan bahasa. Saya aja sih nggak ikut, karena memang Kenapa? ya ada satu alasan hal lain. Karena saya waktu itu udah dapat, LOE dari UPI, Oh gitu. gitu. Nah kenapa Jadi pilihnya daripada nunda. heeh, Kenapa? kenapa waktu itu, mutusin untuk lanjutin S2 dan ikut LPDP? Karena biaya S2 kan lumayan ya, Hikmah ya. Iya, Biaya S2 lumayan, terus, mau nggak mau saya harus nyari funding, harus nyari beasiswa, terus mhm. kebetulan ada LPDP, kenapa nggak dicoba gitu, dan ya rezekinya di LPDP gitu. Itu sekali daftar langsung dapat atau berkali-kali dulu? Sekali daftar langsung dapet sih alhamdulillahnya, Oh, tuh. cocok Padahal ya. dengan TOEFL pas-pasan sih, dengan TOEFL pas-pasan waktu itu berapa ya, 4 6 gitu, sekitar segitu. Ya Oh ya? basic English-nya kan jelek banget ya, Heeh. jadi segitu ya alhamdulillah. Oh gitu. Tapi sebenarnya, kenapa nggak pilihnya yang reguler? Apa peluang di afirmasi itu lebih besar atau gimana? Sebenarnya ingat nggak waktu itu? Nah itu, Mhm ingat ingat. Jadi waktu itu, afirmasi memang punya plotnya masing-masing. Jadi mhm sebetulnya walaupun walaupun kan sebetulnya tidak ada kuota khusus ya untuk LPDP itu nggak ada. Selama kita memenuhi kriteria LPDP, kita pasti diterima. Cuman mhm ketika kita mengikuti jalur afirmasi, mhm. itu ada keringanan, terus ada, oh ini alumni bidik misi, jadi memang ada skema khusus gitu. Skema khususnya yaitu, ini, alumni bidik misi, jadi saingannya istilahnya kita lebih sedikit juga sih, walaupun sebetulnya saingan LPDP kan diri kita sendiri ya, Iya. memantaskan dengan kriteria LPDP, tapi kan kesempatannya gitu, katanya kesempatannya lebih besar dan memang lebih besar sih. Oh gitu. Walaupun Nah banyak juga teman-teman yang bidik misi yang gagal. oh gitu. Nah menurut Kang Zae apa faktor keberhasilan dan nggak ke dan tidak keberhasilan, seleksi beasiswa LPDP? Masih ingat Ini nggak sih, buat saya seleksinya? tujuannya kayak Oh masih tujuannya? ingat. Heeh, gimana? Tujuannya sih, tujuan dia mau kuliahnya, Apa contohnya? Waktu gitu. itu masih ingat nggak pertanyaannya apa? Masih ingat, "Udah kuliah mau ngapain?" katanya. Nah terus jawabnya apa? Ingat nggak? Karena ingat dong, karena dulu basic-nya masih guru gitu, jadi Iya, pengen satu itu pengen ngadain pelatihan buat guru gitu ya, pelatihan-pelatihan buat heeh, guru, karena yang saya rasa ya guru-guru waktu itu masih sangat
minim sekali gitu Heeh. pengetahuan tentang secara teorinya gitu. Walaupun saya yakin prakteknya mereka bagus, tapi secara teori mereka masih kurang gitu. Faktor yang menentukan lulus atau tidaknya buat saya itu tujuannya. Karena ketika kita ditanya tujuan itu apakah sesuai tidak dengan rencana studi kita. Kan kita Mhm. juga bikinnya rencana studi, Iya. terus bikin esai tentang sukses yang sekarang, Iya masa iya. lalu dan ke depan gitu ya. Nah itu Heeh. konsisten tidak, terus sebelum kita mengajukan LPDP itu konsisten nggak di hal Mhm. yang kita tuju itu gitu. Kadang Iya. ada orang tuh yang visioner tapi ketika sebelumnya dia tuh belum pernah melakukan apa-apa gitu. Heeh. Itu juga buat apa ya, buat Jaya kayaknya jadi pertimbangan deh kayaknya gitu, Belum oleh melakukan reviewer apa-apa tuh apa gitu. dalam hal organisasi, dalam hal kemasyarakatan atau apa? Nggak harus organisasi juga sih, nggak harus kemasyarakatan, yang penting maksudnya tujuan dianya misal kalau saya jadi guru, dia tuh sebelumnya misal saya ingin meningkatkan kualitas guru, Mhm. tapi dia tuh belum pernah tahu guru tuh seperti apa, dia belum Mhm. pernah ngajar, nggak punya teman guru gitu. Jadi dia tuh cuman bilang doang gitu, Mhm tapi dia mhm mhm. sebelumnya belum pernah ngelakuin apa-apa gitu. Oh gitu. Harus ada korelasinya gitu. Jadi yang paling Heeh. penting itu poinnya adalah wawancara ya, iya nggak sih? Gimana kita handle sama diri kita sendiri, Mhm, bener nggak? betul. Iya, selain Mhm, ada apa aja tuh Kang, ada essay on the spot, terus ada LGD, mhm. Leaders Group Discussion, sama LGD, heeh, wawancara. Nah, di pertanyaan wawancara wawancara. Kalau sekarang ada tes apa ya? Ada tes ini komputer gitu sekarang assessment, yang apa gitu. heeh. Heeh heeh heeh, kayak gitu Pokoknya kan. yang berbasis komputer gitulah. Heeh, nah menurut Kang masih ingat nggak pertanyaan wawancara yang paling masih diingat? Masih Apa? sampai sekarang karena diketawain. Apa Karena apa? diketawain. Apa? "Kenapa mau kuliah di UPI?" katanya. Karena saya kan S2-nya di UPI Iya, dan S1-nya UPI kan. heeh. "Kenapa mau kuliah di UPI? Emang kampus di Indonesia cuman UPI doang?" Terus jawabnya apa? Jawabnya ya karena jurusan saya, terutama memang PGSD, karena itu PGSD waktu itu, Mhm. memang yang paling bagus ya di UPI gitu. Oh gitu. Untuk konsentrasi saya Heeh, heeh ya, heeh. untuk konsentrasi kajian saya gitu. Iya iya iya. Nah Jadi memang kita juga harus mengenali kampus kita gitu. mhm, terus abis itu apa hal yang di apa hal yang disarankan dan tidak disarankan ketika lagi wawancara? Hal yang disarankan jadi apa adanya. Nggak Mhm usah nggak usah neko-neko, terus yang jelas sopan, karena mhm, ada teman saya tuh iya, pinter banget ya. Dia TOEFL bagus, tapi ketika datang ya ada yang misalkan dia langsung duduk gitu ya. Kalau saya mhm, sarannya salam dulu, kenalan, misalkan, iya, "Assalamualaikum, saya Zainal Pak," gitu. Ya kan kita menunjukkan memang kita yang ngelamar kan, kita yang butuh iya beasiswanya iya kan, iya iya, gitu ya. Tempatkan kita yang memang ingin gitu beasiswanya gitu. heeh, oh gitu. Sepinter Terus apapun kalian gitu. ya, terus kalau ada pertanyaan personal itu baiknya gimana jawabnya? Contohnya nih, kayak aku dulu, "Kamu punya Gimana? pacar atau enggak?" Mhm, Ditanyain kan. Terus waktu itu tuh lagi habis putus, makanya daftar jawabnya, kayak gitu. Terus kalau menurut Kang Zai kalau ada pertanyaan personal gitu harus gimana kitanya? mhm. Terus dijawabnya apa? Dijawabnya itu adalah, aku ya nggak punya, habis putus, kayak gitu. Nah terus Kang Zai waktu itu kalau ada pertanyaan personal jawabnya gimana? Halo? Ya Ya? jawab apa adanya sih. Apa Kayak kayak jawabnya? barusan hikmah. Oh gitu. Jawab apa adanya kayak barusan hikmah sih. Heeh heeh heeh. Iyalah, nggak harus jadi orang lain lah. Ya jawab apa adanya, kalau pacaran ya pacaran, kalau Heeh enggak ya enggak, kalau udah nikah ya udah nikah. heeh. Untung saya sih nggak ada pertanyaan yang seperti itu sih kemarin. Oh iya? Oh gitu. Terus, menurut Kang Zae, kan aku kemarin tuh ngobrolnya sama teman-teman yang kuliah di luar negeri. Apa, Mhm. keuntungannya kuliah di dalam negeri pakai beasiswa LPDP? Nya satu sih, kita masih bisa berkontribusi sambil kuliah, Iya, gitu. Ya sebetulnya di luar juga bisa kontribusi, tapi kan kontribusinya tidak sebanyak ketika kita di dalam negeri ya. heeh, Ketika kalau di dalam negeri ya kita kuliah jalan,
Terus ya tapi kita kontribusi buat Indonesianya nyata aja gitu, Mhm, jelas gitu mhm. kontribusinya. Kita Oke. juga kuliah fokus kok, fokus. Insya Allah fokus kan ya kuliah kita ya? Fokus alhamdulillah kan tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu kan ya. Iya, tepat Nah, waktu. ya Terus satu keuntungannya kita bisa berkontribusi sih, bisa mhm, berkontribusi buat buat lingkungan, buat masyarakat, buat organisasi kita gitu. mhm. Nah Itu sih terus keuntungannya karena saya tuh senang juga sih, senang juga gimana ya, senang untuk ya yang berbau kemasyarakatan tuh senang. Jadi oh, ketika bisa mengabdi buat yang lain ketika sambil kuliah ya enak-enak aja sih esek. gitu. Nah terus abis itu, setelah Pencitraan gak sih? ya nggak apa-apa. Terus, abis itu, eee, apa, ketika udah lulus nih, keuntungan yang didapatkan menjadi Mhm. seorang magister dengan titel beasiswa LPDP itu apa di lingkungan kerja Kang Zai? Satu, jejaring. Mhm, Jejaring kita tuh luas banget. Iya nggak sih? Iya nggak sih Hikmah ngerasa kita tuh jejaring iya kita jadi luas banget, iya, karena ada persamaan, jadi oh banyak kenalan dari mhm, berbagai bidang iya kan ya. bener, heeh, Kedua, ternyata ya dipandang kalau saya sih kemarin kerja ya, jadi kemarin tes kerja, mhm, ketika kemarin tes kerja masuk seleksi dosen itu ditanya, "Kemarin kuliah, S2 di mana?" Saya bilang di UPI, "Pakai terus beasiswa tidak?" Ketika kita bilang LPDP, mereka tuh langsung, "Wah LPDP," gitu. Jadi memang memandangnya ya karena kita mungkin terpercaya ya, karena mhm, ya salah satu nggak semua orang mungkin bisa masuk dan salah iya, satu jargon kita kan integritas kan, mhm, integritas. Jadi ketika kampus itu ketika ada alumni LPDP langsung, "Wah, anak anak LPDP nih," gitu. heeh, Mereka tuh langsung menjadi satu poin tambahan buat kita juga sih, oh, ketika dunia kerja tuh ternyata, oke. gitu. Oke, untuk penutup nih, aku mau tanya, apa tips-tips Ya. untuk sukses mendapatkan LPDP dan menyelesaikan kuliah tepat waktu? Kalau untuk LPDP persiapkan sebaik mungkin, Oke, terus? karena banyak yang gagal di administrasi, Mhm, banyak yang gagal di wawancara, banyak mhm, yang gagal di asesmen. Itu mhm, karena apa? Karena saya yakin persiapannya kurang matang, mhm. gitu. Karena buat saya ya kalaupun nanti misalkan gagal, ketika merasa udah persiapan yang bagus, ya berarti itu persiapannya belum bagus, gitu. Jangan Oke, bilang persiapannya bagus ketika belum sukses mendapatkan beasiswanya. oke. Itu tipsnya, Lalu persiapan yang bagus. heeh, Kalau untuk kuliah tepat waktu, saya selalu bikin timeline. Jadi, ya saya juga kuliahnya nyantai sih, nggak terlalu strict kayak gimana gitu, tapi saya yakin? bikin timeline, oh yakin dong, semester satu itu seperti apa ngerjain tugasnya gitu. Ketika Mhm, tesis juga harus bikin bab satu, misalkan bulan ini harus beres dan heeh, lain sebagainya gitu. Bikin bikin manajemen diri yang bagus lah. asik Gitu. Sama fokus juga sama tujuannya ya. asik. Kang Tuh, Zai terima kasih ya. sama duta bahasa yang hits ya. Ya, sama-sama Hikmah. Ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat karena banyak banget teman-teman yang pengen tahu Amin, tentang, amin, LPDP, amin. gitu. Jadi ya, terima kasih Kang Zai, Betul, betul. assalamualaikum.